Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini Bapak temui kalian semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa selalu menjaga prokes agar kalian tetap sehat. Sehingga kalian dapat belajar dengan baik. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perpangkatan. Kalian harus menyimak dengan baik. Perhatikan baik-baik. Yang keempat adalah menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, basis ini artinya bilangan pokoknya ya, bilangan pokoknya yang sama. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita lihat contohnya. Tentukan hasil kali dari perpangkatan berikut. Yang pertama, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Yang kedua, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3. Nah, kita lihat penyelesaiannya. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Itu sama artinya dengan 5 kali 5 kali 5 untuk 5 pangkat 3. Kemudian 5 kali 5 untuk 5 pangkat 2. 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125. Kemudian 5 kali 5, 25. Nah, sekarang kalikan 125 kali 25. Hasilnya adalah 3125. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, kita kalikan ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian yang ini juga ya. Jadi hasilnya 81 kali 27. Sama dengan 2187. Itu hasilnya ya. Yang berikutnya yang kelima. Sifat pemangkatan pada perpangkatan. Maksudnya apa itu? Sifat pemangkatan pada perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Sederhanakanlah. Sederhanakanlah. Pertama, 8 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3. Kemudian yang kedua, A pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini pemangkatan pada perpangkatan. Pemangkatan pada perpangkatan. Kita lihat baik-baik penyelesaiannya. Nah, yang pertama lihat. 8 pangkat 4 itu artinya 8 kali 8 kali 8 kali 8. Ini 8 pangkat 4. Nah, 8 pangkat 4 ini dipangkatkan 3. Ya, dipangkatkan 3. Berarti 8 yang ini 8 pangkat 4 kalikan 8 pangkat 4 kalikan 8 pangkat 4. Ya. Kalau kurungnya kita hilangkan, nah, maka menjadi seperti ini. Jadi perkalian berulang bilangan 8 sebanyak berapa faktor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebanyak 12 ya. Maka ditulis 8 pangkat 12. Ya, 8 pangkat 12. Tuh. Jelas? Kita perhatikan contoh yang kedua. A pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. A pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Nah, itu artinya A pangkat 4 kali A pangkat 4. Ya. Nah, kalau di sini langsung Bapak tulis A pangkat 4-nya adalah A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor. Kemudian karena di sini pangkat 2, maka kalikan lagi A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor. Kalau tanda kurungnya kita lepas, ya, maka akan menjadi seperti ini. Yaitu perkalian berulang A sebanyak berapa faktor? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 faktor. Maka ditulis A pangkat 8. Ya. A pangkat 8. Itu contohnya ya.
Nah, dengan memperhatikan contoh di atas, coba dijawab sekarang. Nah, sekarang dijawab ya. A, 9 pangkat 4 dalam kurung pangkat 5. Itu sama dengan 9 pangkat berapa? Ya, pangkat 20 ya. Nah, ada beberapa contoh ini. Kita lihat. Nah, ini nanti ya. Nah, ada 3 contoh. A, 9 pangkat 4 dalam kurung pangkat 5. Itu sama dengan 9 pangkat 20, yaitu 4 kalikan 5. Ya. Seperti yang contoh tadi, lihat. Nah, 8 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3. Sama dengan 8 pangkat 12. 4 kali 3. Ya, 12. A pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Berarti sama dengan A pangkat 8. Ya, 8 ini diperoleh dengan 4 kali 2. Ya. 4 kali 2, 8. Ya, paham? Nah, begitu juga di sini contohnya. Nah, 4 kali 5, 20. Berarti 9 pangkat 20. Ya. 3 kali 8, 24. Ya. Maka 7 pangkat 3 dalam kurung pangkat 8 itu sama dengan 7 pangkat 24. Ya. Kemudian lagi 3 kali 6, 18. Berarti M pangkat 3 dalam kurung pangkat 6 itu sama dengan M pangkat 18. Ya. Nah, dengan memperhatikan contoh ini, maka kita bisa lihat bentuk umumnya. A pangkat M dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan ya. Pangkatnya dikalikan. Itu. Kita lihat contohnya. Jelas kan? Ya. Sederhanakanlah bentuk berikut. AB dalam kurung pangkat 3 kali AB kali ABC dalam kurung pangkat 4. Nah, kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu. AB pangkat 3 sama dengan AB kali AB. ABC pangkat 4, ABC kali ABC kali ABC kali ABC. Nah, seperti itu penjabarannya ya. Kita lihat. Nah, A pangkat 3, B pangkat 3. Kali AB. Kemudian A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 4. Ini langsung kita kalikan ya. Kita langsung menggunakan bentuk umum ini. Kalikan pangkatnya. Ini pangkat 1, 1 kali 3, 3. Pangkat 1, 1 kali 3, ini 3 ya. Kemudian ini juga 1 kali 4, 4. 1 kali 4, pangkat 4. Yang C, 1, pangkat 1 kali 4, 4. Nah, sekarang lihat yang bilangan pokoknya sama ya. Yang bilangan pokoknya sama, perhatikan. A pangkat 3 nih, dengan A bilangan pokoknya sama. Dengan A pangkat 4 bilangan pokoknya juga sama ya. Ini pangkatnya 1 artinya ya. Berarti bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Lihat seperti ini. Nah, A pangkat 3 ditambah 1 tambah 4. Satunya adalah ini pangkat 1, 4-nya adalah ini pangkat 4 ya. A pangkat 3 tambah 1 tambah 4. Kemudian B. B pangkat 3 kali B pangkat 1 kali B pangkat 4. Nah, berarti B kali pangkat 3 tambah 1 tambah 4. Kemudian C. Nah, nggak ada lagi temannya. Hanya C pangkat 4. Berarti tinggal kali C pangkat 4 ya. Kita jumlahkan. 3 tambah 1, 4 tambah 4, 8. Berarti A pangkat 8, B pangkat 8, C pangkat 4. Itu hasilnya ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Kita lihat contohnya. 2 kali 5 dalam kurung pangkat 4. 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5.
ini pangkat 4. Berarti ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kurungnya kita buka, nah, maka 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5. Kita kumpulkan yang sejenis atau yang bilangan pokoknya sama. Nah, 2, 2, 2, 2. 4. 5, 5, 5, 5. 4 faktor. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu ditulis 2 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 ditulis 5 pangkat 4. Ini hasilnya ya. Jadi pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di dalam pangkat 1. Ini 1 artinya ya. Kali 4. Pangkat 4. Ini 1. 5 pangkat 1 kali 4. 1 kali 4. 4 ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Contoh yang kedua. AB, A kali B dalam kurung pangkat 3. Nah, di sini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Berarti kalikan AB sebanyak 3 faktor ya. AB kali AB kali AB. Kemudian kita hilangkan tanda kurungnya. Seperti ini. A kali B kali A kali B kali A kali B. Kumpulkan yang bilangan pokoknya sama ya. Nah, A kali A kali A. A kali A kali A. Ada 3 faktor. B kali B kali B. Ada 3 faktor. Berarti menjadi A pangkat 3 kali B pangkat 3. Ya, itu hasilnya. Jadi bentuk umum. Ya, dari 2 contoh di sini kita perhatikan. Bentuk umumnya. Ya. A kali B dalam kurung pangkat N. Itu sama artinya dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ya. Tinggal kalikan, ini artinya pangkat 1, 1 kali N ya N ya. Ini artinya pangkat 1, 1 kali N ya N. Jadi A kali B dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N ya. Itu bentuk umumnya. Nah, atau AB dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N titik B pangkat N ya. Yang berikutnya sifat pembagian. Sifat pembagian pada pemangkatan, perpangkatan. Kita lihat contohnya ya. Nah, 5 pangkat 6 dibagi ya 5 pangkat 2. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 6 artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak 6 faktor ya. 6 faktor. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Sebanyak 2 faktor ya. Nah, sekarang kita bagi. 5 dibagi 5, 1 kan. 5 dibagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Tuh ya. Nah, jadi tinggal ini kita coret. Ya, misalnya kita coret, ini coret. Tinggal 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 5 pangkat 4. Ya. 5 kali 5, 1 kan. 5 dibagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 1 kali 5 ya tetap 5 ya. Jadi sisanya hanya ini. Nah, ini ya contoh yang kedua. 9 pangkat 7 itu sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 sebanyak 7 faktor ya. Ini 7 faktor. Kemudian dibagi 9 pangkat 4. 9 pangkat 4 sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, sekarang kita coret. 9 bagi 9, 1. 9 bagi 9 juga 1. Ini 9 bagi 9, 1. 9 bagi 9, 1. Tinggal 3 sisanya di depan ini. Ya. Tinggal 9 kali 9 kali 9. 9 pangkat 3. Ya. 9 pangkat 3. Satu lagi contohnya ya. Nah, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Sekarang bilangan pokoknya adalah A ya. Ini bilangan pokoknya sama. Ini berlaku hanya bilangan pokoknya yang sama ya. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 faktor. Kemudian pada penyebutnya A kali A kali A sebanyak 3 faktor. Sama dengan seperti atasnya tadi,
Kita coret dulu, coret ini A bagi A1, A dibagi A1 juga, A dibagi A1 tinggal A kali A ya, sisanya A kali A. A kali A sama dengan A pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik hubungannya. Pangkatnya lihat, di sini pangkat 6. Pangkat 2. Hasilnya di sini pangkat 4 ya. Kemudian di sini pangkat 7. Pangkat 4. Nanti hasilnya berpangkat 3. Pangkat 5. Kemudian yang penyebut pangkat 3. Hasilnya pangkat 2 ya. Dari mana Anda memperoleh 4-nya? Itu dikurang ya. 6 dikurang 2 4 ya, bukan dibagi. 6 bagi 2 3, bukan ya. 6 dikurang 2 4. 7 dikurang 4 3 ya. 5 dikurang 3 2 ya. 5 dikurang 3 2. Nah, perhatikan kembali. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 4. Kita lihat, kurangkan ya. 9 pangkat 7 kali 9 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 3. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 ya. Nah, kita lihat contoh lagi. A pangkat 3. Nah, 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 8 dikurang 3. 8 kurang 3, 5. Berarti 3 pangkat 5 ya. M pangkat 9 dibagi M pangkat 5. Kita kurangkan pangkatnya. M pangkat 9 kurang 5 sama dengan M pangkat 4 ya. Nah, sehingga kita dapat buat tulis dalam bentuk umum. Dengan bilangan pokoknya A ya, dan pangkatnya M dan N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Nah, sekarang kalian di sini ingat, kalau pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Ingat baik-baik ya. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah bilangan pokok tersebut pangkatnya dikurangkan. Kalau pada perkalian, sebelum ini ada perkalian, pangkatnya ditambahkan ya. Tambahkan. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang terakhir. Silakan kalian nanti mencatat apa yang Bapak bahas. Silakan catat di buku tulis. Kemudian kalian coba untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. 3 soal saja ya. Ya, 3 soal saja. Tentukan hasil kali dari perpangkatan berikut. Nah, tentukan hasil kalinya, hasilnya. Sederhanakan. Nah, disederhanakan. Bentuk sederhananya gimana? Gitu ya. Ini juga sederhanakan. Nah, seperti yang tadi ini. Ya. Silakan kalian coba. Ya, dengan rajin kalian melatih soal-soal, kalian akan cepat bisa dan cepat mengerti dalam belajar matematika. Ya. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Jangan lupa dicatat di buku tulis ya. Catat di buku tulis dengan rapi, kemudian kerjakan soalnya ya. Sekian dan terima kasih.